Yo, halo guys. Ya, di video kali ini gua ingin membuat sebuah tutorial cara membuat seperti ini atau seperti ini ya kan. Ya, mungkin untuk sebagian orang mereka kan pingin gitu untuk membuat atau mungkin ngeprint sendiri ya kan poster film poster film animasi atau poster apapun itulah. Atau mungkin mereka pingin bikin stande-stande kayak gini ya kan, stande anime atau mungkin stande dirinya sendiri K-pop ya kan. Nah, di video ini gue ingin membuatkan sebuah tutorial hal tersebut. Ya mungkin sebagian orang kan agak males gitu untuk ke percetakan atau mungkin ada yang malu ya kan kalau misalnya mereka mau ngeprint stande-stande kayak gini atau mungkin ya harganya mahal aja gitu loh kalau di percetakan. Apalagi kan kalian cuma nyetaknya satu, udah satu gede lagi ya kan. Nah, ini bermanfaat buat kalian kalau misalnya memang ingin membuat sendiri di rumah ya kan dengan printer yang hanya maksimal F4, A4 gitu ya kan. Kan nggak mungkin kan printer rumahan bisa ngeprint A0 ya kan atau A1 nih. Kayaknya ini A1 deh ya kan kalau bisa poster-poster bioskop. Ini BTW gede loh guys untuk posternya ya. Sama ini juga lumayan gede gitu. Pertama-tama kita harus menyiapkan bahannya dulu. Nah, bahannya ini gua akan menyiapkan sebuah karakter ya kan. Ini adalah karakter dari Hasuno Sora yaitu Hime. Nah, gua ngambil filenya itu dari website animenya langsung gitu ya kan, website VTubernya langsung. Atau mungkin franchise-nya langsung gitu ya. Kalian bebas lah mau sumbernya dari mana. Cuma gua di sini menggunakan sumber ini websitenya langsung gitu. Tentu kalau misalnya dari website-website kayak gini biasanya itu kurang HD gitu, alias gambarnya pecah kalau di zoom. Nah, di sini gua menggunakan yang namanya upscale ya kan. Ini gua menggunakan upscale punyanya si Canva gitu. Nah, tapi sebenarnya untuk upscale-upscale kayak gini, kalian tinggal cari aja kayak mungkin contohnya Waifu X2D atau apa gitu ya kan nama upscale-upscale-nya. Cuma gue pakainya Canva aja gitu, karena ya memang ada dan lumayan gampang gitu. Nah, di sini kita sesuaikan aja ya untuk secara ininya, kita tinggal penuhin aja untuk di kanvasnya gitu. Biar penuh. Nah, kita gedein dulu lah ya sampai kira-kira mepet gitu, biar nanti, gambarnya itu tingginya akurat gitu. Karena gua ingin membuat 1:1 ya, mendekati 1:1 walaupun ya nggak bisa 1:1 juga sih, karena memang kayak gitu. Nah, di sini kita download aja lah ya, Hime Upscale gitu. Nah, kita download dulu nih ya kan. Oh iya, sebelum itu jangan lupa ya kan kalau download di Canva kita pakai pixel yang paling tinggi aja ya kan, biar gambarnya itu harusnya nggak pecah ya, harusnya. Nah, kita download dulu. Mana? Nah, ini kan udah ke-download. Nah, di sini gua menggunakan sebuah website yang namanya Rasterbator. Nggak tahu sih ini bacanya kayak gimana. Yang jelas nama websitenya adalah rasterbator.net gitu. Nah, di sini kita langsung saja ya kan. Nah, jadi sistemnya itu dia itu nanti akan motong-motong nih gambarnya tuh, motong-motong dan nanti kita potongan tersebut nanti dijadikan satu gitu. Jadi dia itu sistemnya adalah ya walaupun kertasnya A4 cuman nanti bisa gitu jadi gede. Nah, contoh-contohnya adalah seperti ini tuh. Contohnya banyak sekali ya kan penerapannya. Jadi sebenarnya ini penerapannya ya nggak terbatas terhadap poster atau mungkin stande ya kan. Ini banyak banget ya kan orang ya. Pokoknya kalau kalian mau bikin foto yang gede, poster yang gede, nah ini cocok ya kan tuh. Ini gambarnya rata-rata foto orang ya atau mungkin foto kalian sendiri boleh ya kan. Atau mungkin poster karya seni di internet ya kalian boleh lah. Nah, di sini kita langsung create aja, create poster ya. Nah, kita tinggal upload gitu. Nah, ini adalah foto yang sudah kita tadi upscale. Nah, di sini kita upload. Nah, processing. Nah, di sini kan udah ada gitu previewnya ya kan. Preview sama ininya, apa namanya, sama pembandingnya lah. Nah, di sini kertasnya kita settingnya tergantung ya, tergantung kalian ini mau settingnya berapa, cuma kita pakainya A4 aja lah ya, karena kertas gua kan ukurannya A4. Nah, di sini gua ingin membuat 1:1, jadi kita samakan saja tingginya sama yang di website ininya. Nah, ini tingginya kan 160 lah. Kalau misalnya tinggi kayak gini kalian tinggal cari aja gitu di internet harusnya banyak ya kan, apalagi wiki-wiki fandom itu biasanya ada gitu untuk tinggi karakter ya.
Nah, di sini kita sesuaikan aja 160 sentimeter, berarti 1,6 meter ya, ini kan 1,6. Nah, di sini tinggal di ini aja nih, tinggal disesuaikan aja 4, tinggal dicari gitu. Ini yang mendekati mana ya kan? Ini 1,4, terus ini 5 ya kan. Misal 5, 1,6 masih nih 1,2 misal. Wah, ini 1,2 sudah melewati. Coba kalau 5,1, oh 5,1 nih ternyata yang mendekati ya. Kalau misalnya kita ininya 5, dia sangat jauh sekali ya untuk si ukuran karakternya. Jadi kita pakai 1, coba 0,5 bisa nggak dia? 0,5, 0,5 aja deh. Ya kan? Lumayan loh. Anjir, ini ada cut ini ya dikit banget anjir. Rugi nih, rugi ya kan. Cuma nggak apa-apa. Nah, setelah kita berhasil ya kan, berhasil kiranya mendekati ukuran yang kita mau, nah kita tinggal continue aja. Terus untuk ininya no effect ya, kita pilih no effect, terus continue. Di sini continue aja karena kita tidak pakai efek ya kan. Terus untuk settingannya kita pakai yang default aja, crop crop max itu buat kayak penanda gitu. Nah, ini kita centang aja kayaknya ya. Karena biasanya sih gue centang aja gitu, biar penanda kalau misalnya mau dipotong gitu, atau mungkin nyamain. Jadi kita pakai crop mark aja, ya udah gitu. Nah, ini kan dia download. Nah, download mana ya? Download. Nah, ini kan udah di-download nih. Nah, nanti hasilnya adalah potongan-potongan seperti ini. Tapi kayaknya masih agak buram ya. Nah, mungkin buat kalian ya, yang ngerasa kayak pas udah di ini, wah ternyata agak buram nih, agak buram ya kan. Nah, ini tips dari gua ya, kalian bisa pakai aplikasi kayak Affinity. Nah, Affinity buat apa? Buat menyesuaikan dia untuk si resolusinya biar nggak pecah anjir. Kan soalnya kalau di Affinity ada settingan DPI ya, kalau misalnya kalian juga males gitu. Ya kalau enggak ya tinggal upload ulang lagi aja gambar yang tadi sudah kalian upscale terus di upscale lagi. Nah, cuma kita biar cepet pakai Affinity aja ini sebenarnya tinggal apa ya? Buka aja yang upscale tadi. Ini kan upscale, ya pas di render ininya tinggal dikali 3 lagi gitu. Udah kali 3 kali 3 lagi. Nah, di sini tinggal ya udah kita save. Biasanya sih gue kayak gini aja gitu. Soalnya kadang Canva tuh agak random ya, kadang bisa ini, kadang enggak gitu. Jadi kita pakai yang software-software kayak ini. Ya, kalau gue sih pakainya Affinity aja ya, karena kan gratis gitu. Tapi kalau kalian punya Adobe Photoshop dan kalian bisa pakai ya, pakai aja gitu. Oke tuh, langsung 10.000 ya ininya, terus 300 dpi. Nah, pas kita zoom harusnya, ketika kita zoom, dia sangat-sangat HD gitu. Nah, lihat kan? Setidaknya pas di kayak gini HD gitu. Nah, di sini udah kan kita settingannya sama aja kayak tadi. Kita cek lagi nih apakah sudah HD gitu. Nah, kalau dilihat-lihat sih ini cukup HD ya, maksudnya gambarnya gitu. Tuh, ya kan daripada yang sebelumnya yang ini coba mau kita bandingkan harusnya lebih HD yang kiri ya. Tuh, lebih HD yang kiri ya. Jadi ini harusnya kalau di print gambarnya itu masih oke ya. Masih oke sekali nih. Tuh, ya kan lebih HD yang kiri. Ya kalau misalnya kalian kurang HD lagi, kurang HD, ya udah di upscale lagi gitu. Upscale-nya ya terserah gitu pakai upscale apa. Cuma kalau bagi gua sih ini udah oke ya. Nah, satu tips dari gua adalah kan ini ada yang kosong-kosong nih, kayak kertas kosong kan, dan ini kan ada kayak marknya. Nah, daripada kalian ngeprint semuanya, ya kalian tinggal satu-satu gitu dipilihin ya kan, yang halaman yang mau di-print dari halaman berapa sampai halaman berapa ya kan. Misalkan di sini kan ada pengaturannya gitu. Nih, kalian bisa custom range-nya dari berapa ke berapa ya kan. Nah, jadi tinggal print aja. Nah, sekarang kita akan ngeprint. Nah, ini gua udah ini ya, apa namanya, setting, kita tinggal print aja dan semoga benar gitu ya kan, untuk si hitung-hitungan halaman-halaman yang akan kita print ya kan, tinggal print. Nah, sini proses printnya berlangsung ya kan. Nah,
Ini kira-kira dapatnya kalau misal dihitung-hitung ya, karena kan nggak semuanya kita ini, apa namanya, nggak semuanya kita print ya. Jadi kemungkinan dapatnya itu sekitar 16 gitu, 16 lembar. Nah, ini kita coba ya print apakah dia keluar gitu untuk printnya. Ayo. Dan ya ternyata gua lupa ya kan, lupa nyolokin, bayangkan, pantas kok kagak mulai-mulai. Nah, sekarang udah mulai ya 16 lembar gitu. Nah, kita coba mulai ngeprint satu printer, apakah akan keluar ya kan. Kita cek hasilnya apakah bagus atau enggak. Dan mungkin banyak yang nanya, bang, itu kertasnya nggak boros apa? Ya sebenarnya sih gue pakainya kertas bekas ya, BTW ya. Udah HVS kertas bekas tuh, sudah ada ininya ya kan, print-printannya. Cuma kan kagak kepake dan belakangnya masih bersih gitu. Sejujurnya ya, kalau misalnya kita lihat ya kan, kalau misalnya di zoom ini sebenarnya kertas bekas juga. Cuma memang nggak kagak kelihatan gitu loh untuk si ininya tuh. Dia pakai kertas bekas ya tuh kan, ada kertas bekasnya. Ini juga sama nih posternya ya kan, pakai kertas bekas. Cuma mungkin kalau misalnya di zoom nih, ini kan ada kayak item-item ya. Cuma kalau dari jauh tuh, kalau dari dekat mah kelihatan gitu ada bayang-bayangnya gitu. Hasil apa namanya, bekas kertasnya. Cuma kalau misalnya dari jauh kayak gini ya nggak kelihatan. Jadi ya menurut gua masih oke gitu kalau misalnya kalian memang krisis kertas itu, kagak ada kertas, cuma kertas bekas kalian banyak gitu ya, pakai aja gitu. Dan gua juga pakai kertas untuk lihat nih, ini kan kayak Bocidrok ini sebenarnya pakai kertas bekas loh. Coba kita, nah tuh intip ya kan, tuh ya kan kertas bekas gitu. Jadi menurut gua nggak apa-apa gitu pakai kertas bekas. Tuh ini juga pakai kertas bekas semua. Tuh ini pakai kertas bekas semua ya kayaknya ya. Tuh kan kertas bekas, cuma dia kalau dari jauh memang tidak kelihatan. Ini juga pakai kertas kertas bekas. Tuh. Kayak kertas bekas kan tuh ya kan, ada tintanya gitu. Ini bener-bener nggak modal anjing ya kan. Modal tinta sih sebenarnya ya kan. Kalau modal kertas kagak. Sayang anjir kalau misalnya sekalian modal kertas ya kan. Udah mah kertas bekas, kertasnya udah di print lagi. Luar biasa sekali ya kan. Jadi tips gua ya pakai aja lah kertas yang ada, yang penting belakangnya itu bersih gitu ya kan. Jadi kalau dicetak ya tintanya jadi nggak numpuk-numpuk. Nah gitu sih. Dan ini ya kalau kalian mau print ya tinggal print aja gitu. Wah bang, di rumah gua kagak boleh, anjing kasihan banget ya kan. Kalau gua sih boleh-boleh aja gitu, toh ini kan poster film. Ini juga poster film, luar biasa. Gua mah bebas gitu. Orang kamar-kamar gua ya kan, apa coba? Tidak masuk akal kalau misalnya udah kamar sendiri kagak boleh dipasangin kayak gini ya kan. Ya siapa tahu foto presiden deh, presiden. Hidup Jokowi ya kan. Nah, pasang aja, pasang. Siapa tahu kalian ngefans ya kan sama Bapak Prabowo. Nah, bisa dicetak ya kan seukuran asli gitu ya kan, kalian foto ketemu Pak Prabowo gitu ya. Pokoknya gitulah, kalau kreatif kalian aja ya kan ngeprint kayak gini. Kita lihat hasil printnya apakah ini kok kayaknya agak ini ya. Ntar kita periksa di uh, emang kayak gini ya. Ini sih dia kalau bisa printernya gua tuh, dia tuh dari awal, dari paling bawah gitu, dari sini dulu kayaknya ya. Iya kayaknya, iya ya, benar-benar. Oh iya benar nih, gara-gara ini kan dia kayak ada blur-blur dikitnya ya. Nah, ini mungkin agak cacat dikit ya. Cuma ya sudah lah ya, nggak masalah kayak gini ya kan. Karena ini hal-hal minor gitu. Yang ya kalau dari jauh ya nggak kelihatan, jadi nggak masalah. Nah kita tunggu ya, apakah ini beneran kayak gini, apakah tajam atau enggak nih. Menurut gue sih tajam ya ini ya. Coba kita lihat. Nah, kita bandingin ya kan sama yang punya Tahoe. Kayaknya oke lah ya. Ya ini nggak terlalu ngeblur. Coba ya kita lihat yang lain apakah ngeblur doang atau enggak tuh. Ini tuh kertas bekas guys, tuh lihat tuh kertas bekas ya kan, kurang nggak modal apa gua tuh. Jadi buat kalian ya pakai kertas bekas aja gitu. Lagian juga kan jadi go green ya kan, daripada pakai kertas baru. Toh belakangnya kan ditempel juga gitu. Lagian siapa coba yang mau nginarin belakang gambar-gambar ini? Ini juga nih, ini juga kertas bekas gitu. Ini belakangnya sebenarnya ada, cuma kagak kelihatan kan, ya udah.
Dan ya kira-kira jadinya nanti seperti ini ya. Ini sih tinggal dipotong aja. Tapi jujur gua bingung gitu mau nempel di mana ya kan. Di situ ada kaho, di sini ada poster ya kan. Mau ditempel di mana gitu. Gua jujur bingung apa tempel di sini ya kan. Ya nanti kita pikirkan saja lah ya. Cuma intinya sih ini tinggal dipotong aja. Nah dan sedikit tips dari gua ya kan. Ini kan untuk di potongannya itu kadang ada sisa-sisa yang agak kurang ajar ya kan seperti contohnya ini. Nah, ini kan bagian untuk di sini. Nah, untuk menghemat kertas ya mending kita print di kertas yang sama gitu. Toh itu kosong ya kan dan nanti kita juga bakal motong juga dari situ. Jadi menurut gua kalau misalnya ada yang sisa-sisa kecil kayak gini ya tinggal disatuin aja gitu. Ini juga jujur gua kayak salah salah ngeprint lah ya ini tuh. Terus yang ini juga karena di sini ada bercak-bercak birunya, ya udah gue balik ya kan di sini. Terus yang situ tuh, nah karena itu agak nanggung ya, jadi ya udah gitu gue dijadiin satu aja toh nanti juga dipotong disambung ya kan tuh tinggal disambung aja. Tapi kira-kira jadinya seperti ini. Ya ini sih tergantung printer kalian juga ya kan. Apakah kualitasnya bagus atau enggak. Jujur nih gua ngeprintnya agak lama ya tadi ya dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Bayangkan itu berapa jam tuh? 16 lembar gitu. 16 lembaran lah, nggak nyampe 20 lembar. Cuma lama ya kan, nggak tahu deh. Ini juga jujur ngeprint ini lama loh, hampir 3 jam ya kan. Gila, Pak. Ya wajar sih full color ya kan. Cuma ini juga sama lama. Jadi kesimpulannya ya sama aja gitu. Mau yang full color kayak mau yang masih ada putih-putihnya. Kayaknya kalau misalnya warna memang lama gitu. Ya, gitu aja lah ya untuk video kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini atau mungkin mau dibuatkan tips atau mungkin kita video depan bakal buat papercraft ya kan. Waduh, papercraft waktu nanti gue mungkin bakal buat juga gitu untuk rekomendasi-rekomendasi website yang ada template-nya. Siapa tahu kalian mau bikin seperti ini ya kan tuh papercraft nih. Nah, in Boci and the Gang. Ya sebenarnya kalau misalnya kertas kayak gini sih kalian tinggal kreasiin aja gitu. Gua aja no, lihat standar sendiri bayangkan dari ngeprint ya kan ini sih kertas-kertas karton ya jadi tegak gitu. Kalau misalnya pakai kertas HVS kan agak loyo. Nah, inilah manfaat-manfaat printer ya kan. Walaupun ya nggak sebagus standar asli gitu, tapi setidaknya bagus untuk pajangan doang. Ya ini sih nggak tahu ya beli apa namanya dapat aja gitu ya kan tempat-tempat kayak gini. Cuma intinya kalau misal kalian punya printer tuh ada sebuah privilege gitu, privilege untuk mendekor kamar kalian apalagi kalian punya kertas bekas yang banyak kan lumayan ya kan daripada dibuang atau mungkin dikiloin ya harganya nggak mahal-mahal banget ya mending kalian buat ngeprint aja ya kan toh ini juga nggak kelihatan gitu loh untuk secara tinta printnya ya kan yang tinta dibalik gambar ini jadi ya menurut gue ya masih worth it aja gitu kalau misalnya memang tujuannya untuk menghias kamar kalian dan sekali lagi tidak hanya untuk poster-poster anime ya kan serah kalian mau poster film Marvel ke mau film Avenger ke ya kan nah tinggal sesuaiin aja dengan selera kalian ini juga sama ya kan siapa tahu kalian mau bikin stande ya kan hidup Jokowi dah itu juga bisa gitu kalau misalnya memang kalian ngefans sama mereka itu ya kan ini tergantung kreativitas kalian mau bikin stande stande diri kalian sendiri pun ya nggak masalah gitu kan punya kalian ya kan ya mungkin segitu aja lah ya untuk video kita kali ini jangan lupa untuk subscribe ya kan like komen jangan lupa aktifkan lonceng anjing cu ya kan udah kayak youtuber belum the fuck